Selamat pagi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal transformasi digital. Istilah transformasi digital saat ini banyak digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu organisasi cukup mengadopsi tren-tren terbaru. Ya, bahkan beberapa kampus juga sudah memasukkan mata kuliah transformasi digital. Sayangnya seringkali dalam mata kuliah transformasi digital ini berakhir seperti penjabaran teknologi-teknologi digital yang baru yang belum ada masuk di mata kuliah sebelumnya. Mari kita lihat sebetulnya apa yang disebut dengan transformasi digital ini. Bila kita lihat fase-fasenya dalam pemanfaatan teknologi digital, fase pertama adalah digitization, artinya kita mencoba menjadikan bentuk digital dari artefak-artefak manual kita, dokumen kita scan, barang kita laporan kita print. Itu adalah tahap pertama. Tahap kedua adalah digitalization, yaitu langkah-langkah bekerja kita sama tetapi menggunakan perangkat bantu digital. Di sini sudah makin baik karena akuntabilitas lebih bisa dijaga, repetisi lebih mudah digunakan, pemahaman terhadap proses bisnis juga menjadi lebih mudah digunakan oleh para karyawan yang baru. Nah, kemudian masuklah kita ke tahapan berikutnya, yaitu suatu tahapan yang disebut dengan transformasi digital. Kata kunci dari transformasi digital adalah perubahan pola kerja kita disebabkan pemanfaatan teknologi digital. Jadi bukan sekedar kita ada artificial intelligence, kita ada big data, kita ada IoT, ataupun teknologi-teknologi, ataupun kita menggunakan cloud misalnya yang sering digunakan dalam terminologi. Apa yang membedakan transformasi digital dan bukan? Tapi kata kunci yang penting adalah diadakannya suatu proses bisnis re-engineering atau inovasi proses bisnis, di mana inovasi tersebut disebabkan atau menggunakan teknologi digital sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Itu kata kunci dari transformasi digital. Sehingga sebelum kita dapat melakukan transformasi digital, pertama adalah kita harus memahami proses bisnis yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Setelah itu baru kita memahami titik-titik mana yang bisa kita efisienkan atau kita mencapai sesuatu hal yang baru. Dan untuk melakukan efisiensi dan mencapai efektivitas yang baru tersebutlah kita bisa memanfaatkan teknologi digital. Misal di sini, kita gunakan artificial intelligence untuk mematching kebutuhan-kebutuhan, misal. Atau mungkin kita menggunakan big data untuk melakukan analisis sehingga studi marketing kita akan lebih tepat. Nah, jadi kata kuncinya bukan teknologi tersebut yang digunakan, tetapi apakah teknologi yang digunakan tersebut akan menyebabkan suatu organisasi, suatu perusahaan dapat melakukan transformasi kerjanya sehingga bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Jadi kata kuncinya adalah business process re-engineering yang disebabkan atau didorong oleh penerapan teknologi digital. Jadi mau pakai AI, mau ada big data, mau ada cloud, itu adalah dampak ketika kita sudah melakukan analisis proses bisnis dan mendesain inovasi proses bisnis pada organisasi atau perusahaan tersebut. Terima kasih.